Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota. Dengan begitu, pemilu yang selama ini dikenal sebagai pemilu serentak tidak akan lagi berlaku pemilu 2029 mendatang. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Respon putusan MK, Partai Nasdem menilai putusan MK tersebut inkonstitusional atau melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya, MK sebelumnya memerintahkan pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak sekali dalam 5 tahun. Dapat mengakibatkan krisis konstitusional, bahkan deadlock konstitusional, sebab apabila putusan MK dilaksanakan justru mengakibatkan pelanggaran konstitusi. Pasal 22E UUD NRI 1945 menyatakan, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ayat 1. Kemudian, pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPE, DPD, dan DPRD, ayat 2. Dengan demikian, ketika setelah 5 tahun periode DPRD tidak dilakukan, maka terjadi pelanggaran konstitusional. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo bilang partai politik tak bisa menolak putusan MK dan DPR harus segera memproses perubahan aturan perundang-undangan. Kendati demikian, Bamsud mengkritik MK yang dinilai membuat keputusan berubah-ubah. Iya, karena memang kita tidak bisa lagi menolak itu karena udah final and binding. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan putusan itu dengan mekanisme yang ada, sistem yang ada, dan bagaimana implementasinya apakah memungkinkan dari sisi anggaran, dari sisi lain-lain, banyak sisi yang mesti dibahas. Tapi ini bukan hal baru, kita pernah memajukan dan memundurkan pilkada. Tapi yang pasti pemilu itu kan bunyi konstitusinya 5 tahun, nggak boleh lebih dari 1 hari pun nggak boleh lebih. Ya mau nggak mau, karena ada pasal yang berubah ya, dari sama-sama menjadi tidak sama-sama, sehingga keputusannya ya norma baru. Pasca putusan MK yang memisah pemilu nasional dan lokal, DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pakar hukum. Salah satunya Patrialis Akbar yang merupakan mantan hakim MK menilai MK sudah melampaui kewenangan. Meski begitu, putusan MK sudah bersifat final dan mau tidak mau harus dijalankan. Melaksanakan putusan MK yang memang tidak bermasalah gitu. Nah sekarang kan seakan-akan bermasalah. Nah, kan yang tidak bermasalah kan ada. Nah, jadi jalan keluarnya bagi kita, semua putusan MK tetap dihormati, tapi yang menjadi basic adalah yang sejalan dengan konstitusi. Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal menuai polemik. Akankah putusan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran konstitusi atau putusan ini bisa menjadi solusi mengurangi beban penyelenggara dan pemilih? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan 2029 pemilu tak lagi 5 kotak alias serentak seperti tahun 2019 dan 2024. MK bilang pemilu nasional akan dipisah dengan pemilu daerah atau kota dengan jarak waktu 2 hingga 2,5 tahun. Putusan MK pun menuai polemik. Siapa diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Apa dampaknya untuk pemilu 2029 mendatang? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Pengamat pemilu sekaligus dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggreni. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Mbak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Kalimantan Selatan, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Selamat pagi, Mas Rifki.
Selamat pagi, Mario. Terima kasih Mas Rifki sudah bergabung dan juga Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Adi. Pagi Mario. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Saya sebenarnya mau ke Mbak Titi terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait dengan putusan MK ini. Tetapi sepertinya saya ke Mas Rifki yang sudah memberikan memberikan kritik terkait dengan MK ini. Mas, Ketua Umum Anda, Pak Surya Paloh mengatakan bahwa MK teledor dan melakukan pencurian terhadap kedaulatan rakyat. Apa maksud sebenarnya pernyataan ini dan apakah sebenarnya Nasdem dan juga partai-partai lain yang mengkritik itu juga lebih banyak ruginya dengan putusan MK ini? Ya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sudah memberikan pernyataan resmi, ada 10 poin pernyataan resmi yang kami berikan, dan saya kira semua sudah bisa dilihat secara jelas oleh publik apa yang menjadi argumentasi Partai Nasdem. Kenapa Partai Nasdem kemudian dalam tanda kutip mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 /PUU tahun 2024 ini. Basic argumentasi Partai Nasdem adalah basic argumentasi konstitusional, bukan basic argumentasi politik praktis. Dan itu sudah kami sampaikan, di antara yang paling penting adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini jika kami laksanakan dalam bentuk perubahan undang-undang pemilu, maka berpotensi kemudian melabrak sejumlah norma dan prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri. Salah satu yang banyak sekali kemudian disampaikan oleh publik selain statement resmi dari Partai Nasdem adalah perbenturan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan jeda 2 sampai 2,5 tahun sejak pemilu nasional untuk menyelenggarakan pemilu daerah yang di dalamnya adalah salah satunya adalah pemilihan umum untuk teman-teman anggota DPRD, itu jedanya lebih dari 5 tahun. Sementara dalam ketentuan pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 konstitusi kita menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan pemilu dilaksanakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Kami merasa rekayasa konstitusional untuk membuat norma transisi lebih dari 5 tahun itu tidak rasional bagi kami. Membuat satu norma yang menabrak norma konstitusi. Tidak rasional, tetapi alasan-alasan lain yang kemudian tentu bisa kita kemukakan dengan sangat logis dan rasional dalam perspektif konstitusional. Tidak rasional, tetapi kalau melihat bahwa ada dua pertentangan. Konstitusi sendiri mengatakan dijalankan 5 tahun, tetapi putusan MK final and binding mengikat harus dilakukan juga. Terjadi kebingungan, kegamangan di sini? Enggak, bagi DPP Partai Nasdem kami enggak gamang. Kami pada posisi yang sudah memutuskan bahwa kami tidak akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini, dan sebagai anggota fraksi Partai Nasdem di DPR, saya sami'na wa ata'na terhadap putusan partai. Dan nanti kalaupun ini secara politik hukum nasional bergulir di DPR, khusus terkait dengan daftar inventarisir masalah ini, saya akan menyatakan sikap saya, dan jika perlu, jika nanti saya sedang memimpin rapat, saya akan keluar dari rapat untuk kemudian menyatakan posisi saya agar tidak mengganggu proses politik hukum nasional yang berjalan. Mas Rifki, saya tegaskan lagi, berarti tidak mengikuti aturan MK yang baru, putusan MK yang baru dari Nasdem dan juga Anda sebagai pribadi sebagai Ketua Komisi 2. Saya sebagai pribadi, sebagai anggota fraksi Partai Nasdem di DPR RI. Sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya menunggu arahan dan putusan pimpinan DPR RI. Kemarin Mbak Titi juga kami undang dalam rapim terbatas di DPR yang dipimpin oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Kami mendengar, kami ingin menerima masukan, tetapi nanti pada saatnya jika memang ini dimasukkan dalam daftar inventarisir masalah rancangan undang-undang pemilu, selain saya menyatakan sikap saya sebagai anggota fraksi Partai Nasdem, dan jika perlu pada saat membahas ini saya tidak akan memimpin rapat agar kemudian tidak terjadi konflik of interest. Lebih memang pada akhirnya ya ini keputusan pribadi yang mengikuti juga nanti pada Komisi 2 nanti. Tetapi secara umum karena ada permintaan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada dan juga Undang-Undang Pemilu. Ke depan apakah Anda
sebagai Ketua Komisi 2, sebagai pribadi yang juga bergabung di Partai Nasdem, akan mengikuti juga terkait dengan revisi ini, mengikuti putusan MK yang terbaru, ataukah ya sudah seperti Anda bilang tadi tetap pada pendirian Anda? Kalau revisi Undang-Undang Pemilu kan sebuah keniscayaan, karena kita ingin memang melakukan desain besar terkait dengan kepemiluan kita. Dan kami juga telah mengundang banyak sekali pakar kepemiluan, para ahli tata negara, ahli pemerintahan untuk kami dengar di Komisi 2 DPR RI, sembari kami sekarang sedang terus melakukan evaluasi terhadap pemilu yang berjalan tahun 2024, apakah itu pileg, pilpres, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang sampai dengan detik ini masih ada proses PSU di beberapa tempat. Jadi kalau rancangan undang-undang pemilunya menurut saya itu sebuah keniscayaan yang harus kemudian kita bahas. Tetapi kemudian khusus terkait dengan pemilu nasional dan pemilu lokal sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 ini, Partai Nasdem sekali lagi punya posisi untuk tidak pada pihak yang ingin menindaklanjutinya dalam bentuk revisi undang-undang pemilu. Oke. Terima kasih Mas Rifki. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini eksklusif juga nih kita mendengar sikap dari Partai Nasdem, sikap dari Mas Rifki sendiri sebagai Ketua Komisi 2 terkait dengan kita tidak akan mengikuti putusan MK, tetapi tetap dalam Undang-Undang Konstitusi yang mengatakan 5 tahun sekali. Tanggapan Anda seperti apa? Bagaimana Anda melihat bahwa dinamika partai politik ini punya keputusan sendiri, walaupun final and binding, tetap berpegang pada konstitusi ketimbang putusan MK? Ya, saya kira Pak Rifki adalah politisi yang matang ya. Selain politisi juga pembelajar hukum tata negara yang sudah pada tingkatan pakar begitu. Jadi pasti Pak Rifki memahami seperti apa harus bersikap dalam konteks sebagai politisi dan juga pakar hukum tata negara. Pengabdian di parlemen itu kan bukan hanya untuk partai ya, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih besar. Saya kira tentu saja putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan konstitusi kita bersifat final, mengikat begitu, dan memang pembentuk undang-undang harus menindaklanjutinya. Dinamika merespon putusan Mahkamah Konstitusi ya memang seperti ini. Ada penerimaan, ada kritik, kontroversi, termasuk misalnya pada waktu soal syarat usia ya, hampir semua pihak mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten, Mahkamah Konstitusi tidak mengikuti apa yang sudah menjadi langgam putusan MK dalam putusan-putusan terdahulu. Tetapi kan rakyat menunjukkan kebijaksanaannya pada waktu itu, ketidakpuasan, ketidaksukaan, direspon dengan upaya hukum yang sudah diberikan. Kita lihat setelah putusan 90 tahun 2023, banyak sekali masyarakat ataupun organisasi yang kemudian menguji kembali putusan tersebut. Karena memang itulah dinamika dan mekanisme yang diberikan oleh konstitusi kita. Jadi ya harapannya tentu saja para elit, para politisi memberikan teladan budaya konstitusi yang baik kepada masyarakat, dan setiap ketidakpuasan itu disalurkan melalui mekanisme yang sudah diberikan begitu ya, deliberasinya dibuka. Jadi menurut saya saat ini deliberasinya kan menggunakan medium-medium media begitu ya. Media menjadi jembatan komunikasi antara politisi, masyarakat, dan juga para pakar. Nah ini tantangan, mestinya DPR segera buka forum formal untuk mendeliberasikan ini secara akuntabel. Dengarlah semua pihak secara berimbang dan proporsional. Karena misalnya kalau pernyataan bahwa putusan ini menabrak pasal 22E ayat 1, tapi kan ada juga banyak pihak yang mengatakan tidak menabrak pasal 22E ayat 1 karena konsepnya adalah konsep masa transisi. Nah, saat ini yang diperlukan justru membawa ini ke forum deliberasi yang difasilitasi oleh pembentuk undang-undang, maka pihak-pihak yang punya pandangan ini bisa didengar secara terbuka lalu juga akuntabel kepada publik, dan perdebatannya kemudian menjadi perdebatan yang betul-betul argumentatif begitu ya. Jangan misalnya DPR itu hanya mengundang pihak-pihak yang kontra, lalu pihak-pihak yang mendukung tidak didengar. Nah ini catatan yang pertama. Yang kedua, soal putusan Mahkamah Konstitusi ini satu bagian saja, satu babak saja dari bangunan pemilu kita. Jadi kalau kita bicara sistem pemilu itu saja punya 7 variabel. Nah yang diputus oleh MK ini adalah variabel penjadwalan atau format pemilu. Pemilunya itu tetap serentak.
tapi serentak nasional dan serentak daerah. Dan justru yang disebut pemilu serentak itu adalah seperti yang diputuskan oleh MK. Karena keserentakan pemilu itu dalam banyak desain kepemiluan dan juga standar kepemiluan global adalah menyerentakkan pemilu dalam jenis yang berbeda pada tingkatan yang sama. Jadi ya pemilu legislatif nasional dengan pemilu eksekutif nasional, legislatif daerah dengan eksekutif daerah. Kalau yang di 2019 dan 2024 itu disebut sebagai pemilu borongan begitu karena semua diborong. Nah, yang kedua yang berikut adalah Mas Mario ya. Karena itu hanya satu bagian dari variabel sistem pemilu kita, banyak pekerjaan rumah lain yang memerlukan konsentrasi dari pembentuk undang-undang. Misalnya soal sistem pemilu, MK juga sudah punya putusan 114 tahun 2022. Soal ambang batas parlemen, putusan 116 tahun 2023. Soal keserentakan rekrutmen penyelenggara pemilu, putusan 120 tahun 2022. Nah, PR besarnya adalah bagaimana membangun koherensi ini. Putusan MK 135 soal keserentakan tidak bisa jadi obat bagi semua penyakit pemilu kita. Dia memerlukan pengaturan yang lebih baik dari pembentuk undang-undang. Oke Mbak Titi, saya ke Mas Adi. Bagaimana Mas Adi melihat begitu banyak partai politik, tidak hanya Nasdem, tapi pun juga PDIP bahkan juga melihat bahwa ini sebuah kebingungan antara putusan MK memisahkan pemilu ini. Menurut Anda, apakah memang pada akhirnya partai politik yang lebih banyak menanggung kerugiannya atau bagaimana? Ya saya kira secara prinsip sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi kali ini kan relatif cukup paradoks ya. Satu sisi diapresiasi itu dalam konteks misalnya ini akan semakin memudahkan bagaimana kerja-kerja teknis penyelenggara pemilu. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini kan bisa mengantisipasi kejenuhan-kejenuhan pemilih yang beberapa waktu yang lalu disuguhkan. Bagaimana pemilihan presiden, anggota dewan, dan kepala daerah itu dilaksanakan di tahun yang sama di 2024. Dan juga di tengah hari akan meningkatkan partisipasi dan seterusnya. Meski pada saat yang bersamaan kita harus akui ya kawan-kawan DPR ini pasti akan begitu terbebani dengan begitu banyak putusan dari Mahkamah Konstitusi. Belum selesai DPR dan pemerintah misalnya melanjutkan putusan MK terkait dengan ambang batas presiden yang kemarin dihapuskan, kemudian juga ambang batas parlemen yang tidak lagi 4% dan seterusnya. Ini muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang memisah antara pemilu nasional dan daerah. Ini yang sepertinya membuat sejumlah politisi kawan-kawan di DPR itu nggak happy. Kok rasa-rasanya Mahkamah Konstitusi ini kan mengambil alih semua pekerjaan yang dimiliki oleh DPR. Itu yang disebut dengan melampaui batas kewenangan. Dan yang kedua, paradoksnya itu adalah kalau mau jujur Mas Mario, putusan Mahkamah Konstitusi memang ini bukan semacam obat yang menyembuhkan semua persoalan. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya yang paling prinsip dari desain dan rekayasa kepemiluan kita itu adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kepemiluan kita secara substansial. Misalnya jangan lagi ada politik uang, jangan lagi ada politik bansos jelang pemilu, jangan lagi misalnya ada penggunaan aparatus kekuasaan jelang pemilu, jangan lagi misalnya ada oknum-oknum penyelenggara yang nakal, birokrasi yang kemudian digerakkan. Tentu ini tidak bisa dijawab apakah pemilu itu dipisah nasional atau pemilu di level daerah. Tentu ini tidak bisa dipisah apakah pemilu itu serentak atau tidak serentak. Bagi saya secara prinsip tergantung bagaimana partai politik punya komitmen. Siapapun yang punya akses untuk melakukan kecurangan yang sudah tadi saya sebutkan, punya tidak iman politik supaya tidak nyerong-nyerong menggunakan aparatus, Mas Adi. dan seterusnya itu untuk menangkan. Berarti menurut Anda saya tegaskan putusan MK ini sebenarnya tidak masuk pada substansi permasalahan pemilu ya, tetapi memang lebih tidak ada substansinya. Memang ini diniatkan supaya misalnya nanti pemilih di daerah itu tidak tertutup misalnya dengan isu-isu nasional. Karena keserentakan pemilu di 2024 kalau mau jujur, ini kan pemilu seakan-akan hanya rasa pilpres. Pileg, kemudian pilkada, pun DPRD itu kan tidak dinilai secara signifikan. Jadi dalam konteks itu ada sedikit substansi yang menurut saya diharapkan di kemudian hari akan ada perbaikan kualitasnya. Tapi faktor-faktor kecurangan terkait dengan pemilu yang saya kira cukup meresahkan dari pemilu ke pemilu yang lain adalah hal-hal yang per hari ini bagi saya belum tersentuh secara signifikan. Akhirnya siapapun yang ingin bertanding di pemilu di negara kita kan rumusnya sederhana. Cukup kendalikan penyelenggara, cukup main bansos, cukup misalnya konsolidasi aparatus kekuasaan dengan ASN, menang dia.
Ya. Mau pilpres, mau pileg, mau pilkada, DPRD dan seterusnya. Ini yang saya kira memang mesti menjadi momentum bagaimana Oke. putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dijadikan sebagai guidance oleh DPR dan pemerintah untuk sama-sama memikirkan jangan lagi ada kecurangan-kecurangan yang sifatnya jelas-jelas di depan mata, meski secara empirik itu sulit untuk dibuktikan di Mahkamah Konstitusi ketika ada sengketa hasil terkait dengan pemilu yang kita lakukan sejak 2000. Oke, saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, bagaimana Anda melihat bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Titi juga tadi jadi diskusi bahwa ada perpanjangan masa jabatan, kemungkinan DPRD kita akan 7 tahun masa memimpinnya. Apakah ini menjadi sebuah polemik juga dalam partai? Tetapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarang dan sejumlah narasumber saya, ada pengamat pemilu sekaligus dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini, Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karsayuda dan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, bagaimana Anda melihat bahwa putusan MK ini akhirnya secara tidak langsung tadi juga menjadi diskusi dengan Mbak Titi, ada perpanjangan masa jabatan terutama di kepala daerah dan juga DPRD hingga 7 tahun. Menurut Anda apakah ini menjadi sebuah diskusi menarik di partai sendiri terkait ini atau bagaimana? Ya, ada beberapa persoalan besar. Kalau kita lihat dari optik konstitusi terkait dengan transisi norma yang kemudian juga disebutkan di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 ini terkait dengan dalam tanda kutip kemungkinan perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD. Yang pertama, kalau kepala daerah saya kira kalaupun harus berhenti 5 tahun maka setelahnya kita punya jurisprudens berupa penjabat ya. Yang kedua, kalau DPRD itu pilihannya ekstrim menurut pandangan saya. Yang pertama berhenti 5 tahun dan setelah itu ditiadakan DPRD. Bisa atau tidak? Bisa aja, karena di dalam beberapa daerah otonomi baru ya, yang kemudian dihasilkan melalui undang-undang pembentukan provinsi, kabupaten, kota itu nggak ada punya DPRD. Tetapi kan konteks ini juga dalam tanda kutip merusak proses checks and balances terhadap misalnya penjabat kepala daerah yang tidak ada pengawasan untuk kepala daerahnya ya berarti ya? Itu satu. Yang kedua, kalau DPRD-nya dengan norma pada level undang-undang kita perpanjang sampai dengan 7 atau 7,5 tahun, maka jelas tuh melabrak pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145. Lalu muncul pernyataan, dulu kita pernah kok memperpendek pemilu 97 ke 2003 jadinya 97 jadi 99. Iya benar. Kita harus ingat bahwa pasal 22E ayat 1 itu muncul dalam amandemen ketiga konstitusi tahun 2001. Yang pada saat pemilu tahun 97 itu belum ada norma seperti itu. Sehingga kemudian kalau saya, karena tadi saya ini terlanjur pernah belajar hukum tata negara juga sekolahnya dulu. Saya termasuk orang yang tidak akan mungkin membuat norma yang nyata-nyata bertentangan dengan norma konstitusi. Norma undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan norma konstitusi. Saya tidak. Gitu. Bahwa kalau kita mau bicara soal pemilu nasional, pemilu lokal sebagai sebuah konsepsi ketatanegaraan, konsepsi kepemiluan, saya membuka diri untuk itu. Tetapi kemudian konsepsi-konsepsi itu jangan sampai kemudian melabrak sejumlah norma, melabrak sejumlah prinsip-prinsip konstitusi yang kemudian juga kita harus jaga bersama. Saya kira Mahkamah Konstitusi secara institusional adalah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang telah kita beri kewenangan konstitusional dalam berbagai kewenangan, tapi kita juga harus ingat bahwa tidak ada satupun institusi yang tidak berpotensi untuk dalam tanda kutip baik khilaf maupun melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya. Dan karena itu izinkan kali ini kami menyampaikan pikiran pandangan kami terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kami sama sekali tidak mau melakukan makar konstitusi, tidak. Kami justru ingin mengingatkan kepada Mahkamah Konstitusi ketika terjadi kekhilapan dalam putusan, kekhilapan dalam penerapan prinsip-prinsip konstitusi, mari kita kembali pada konstitusi itu sendiri. Karena itulah prinsip dasar negara hukum konstitusional Indonesia kita. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi menarik bahwa sudah ada pemikiran terkait dengan jika pada akhirnya
ini ada pemisahan ada jeda waktu 2 sampai 2,5 tahun. Kemungkinan akan ada PJ lagi, tapi dari DPRD sendiri kemungkinan ada 2 tadi, bahwa ya kita tidak lagi menggunakan DPRD, stop di 5 tahun, tetapi ruginya tidak ada check and balancing untuk kepala daerah. Menurut Anda seperti apa? Ya, pertama kembali kepada judul ya, untung rugi pemilu nasional, pemilu lokal. Aktor pemilu itu kan setidaknya ada 3. Ada pemilih, ada penyelenggara, ada peserta. Kalau dari hitung-hitungan objektif, pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah, itu akan lebih membawa insentif untuk pemilih dan penyelenggara. Dari sisi beban, evaluasi terhadap kepemimpinan politik, serta dari sisi orientasi pada program. Jadi dalam konteks analisis beban, yang setidaknya para ilmuwan pemilu sudah lakukan, memang pemilu serentak yang dipisahkan nasional daerah akan lebih membawa insentif kepada pemilih, penyelenggara, dan juga tujuan pelembagaan partai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi presiden, sebenarnya penerapan norma transisi yang kemudian dilakukan dengan rekayasa konstitusional itu sudah pernah kita lakukan dalam bingkai Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Kalau kita kembali misalnya kepada penataan pilkada serentak nasional begitu ya, 2024 itu kan pilkada serentak nasional. Konsekuensinya apa? Pilkada di 2022 dan 2023 itu ditiadakan. Padahal pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar kita menyatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Dipilih loh. Dipilih itu bukan diangkat. Tapi kan kemudian karena kita di masa transisi, kemudian ada kebijakan bahwa di masa 2022-2023 tidak ada pemilihan. Yang ada adalah pengisian melalui penjabat. Itu bagian dari norma transisi yang bisa menjadi pembelajaran ketika kita melihat masa transisi pengisian DPRD dan kepala daerah. Jadi dalam konteks ini menurut saya kita punya preseden. Walaupun dalam konstruksi yang berbeda, tapi namanya norma transisi. Jaminan konstitusionalnya sudah diberi oleh putusan MK. Bagaimana operasionalisasinya? Operasionalisasinya oleh pembentuk undang-undang. Kalau kita baca putusan 135 Mas Mario, suasana kebatinan pemohon untuk masa transisi ini sebenarnya untuk pilihan yang lebih sederhana, yang lebih mudah dan efektif adalah perpanjangan. Jadi kalau kita baca permohonan, itu yang dibayangkan oleh pemohon dalam membangun argumentasi menuju keserentakan untuk DPRD perpanjangan, untuk kepala daerah juga perpanjangan untuk menghindari politisasi pengangkatan penjabat. Tapi keputusan akhir di pembentuk undang-undang. Nah, bagaimana dengan tadi ilustrasi soal daerah otonom baru? Konsepnya memang berbeda. Kalau daerah otonom baru itu tidak ada DPRD yang existing. Nah, kalau dalam situasi transisi menuju pemilu serentak daerah di 2031 atau 2032, kita punya DPRD yang existing, hasil pemilu 2024. Kata Mahkamah Konstitusi, masa transisi ini mau diapakan masa jabatan DPRD hasil 2024, kepala daerah 2024, itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Makanya pentingnya ini pembentuk undang-undang mengundang para pakar, menghitung dari sisi kelemahan, kelebihan, keuntungan, manfaat, insentif daerah. Itu yang kita perlukan saat ini, Mas Mario. Oke, berarti dikembalikan lagi ke DPR. Mas Adi, bagaimana Anda melihatnya terkait dengan perpanjangan jabatan ini, baik kepala daerah maupun DPR? Ya, kalau mau jujur sebenarnya Mas Mario, kita di negara kita ini kan sudah begitu banyak eksperimen-eksperimen politik. Karena suatu waktu Pilpres dan Pileg itu dipisah, dikritik itu tidak efisien dan macam-macam lah, tidak meningkatkan partisipasi. Maka muncul pernah suatu waktu pemilu kita Pilpres dan Pileg barengan. Begitupun pada saat yang bersamaan muncul Pilpres dan Pileg dianggap terlampau kredit. Lalu pemilu dan pilkada kita kan juga dianggap terlampau. Begitu banyak hampir setiap tahun. Maka ada semacam rekayasa bagaimana pilkada pun juga dilaksanakan secara serentak. Begitu banyak penjabat-penjabat yang ditunjuk sejak 2017, 18, 19 demi menuju pilkada serentak nasional di 2024. Kan kritiknya satu, supaya rakyat itu tidak terlampau sering disuguhkan bagaimana pemilihan politik, baik pilkada ataupun pilpres dan pileg. Kemarin di 2024 kita menghadapi bagaimana pilpres, pileg dan pilkada barengan. Dikritik juga bahwa itu dianggap terlampau, begitu banyak persoalan-persoalan yang cukup krusial. Ada kejenuhan, kemudian ada beban terkait dengan penyelenggara, kemudian kualitas pemilu kita tidak oke,
kemudian pemilu kita itu seakan-akan hanya soal pilpres, hanya soal Prabowo, hanya soal Anies, hanya soal Ganjar, tapi tidak bicara tentang pada level pileg seperti apa dan pilkada. Maka putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya dalam banyak hal memang diikhtiarkan bagaimana peningkatan kualitas pemilu di Indonesia. Meski harus saya akui karena begitu banyak eksperimen politik di Indonesia, tentu tidak bisa dijawab apakah pemilu ketika dipisah nasional ataupun dengan daerah itu dilaksanakan secara berbeda akan menghilangkan persoalan-persoalan krusial. Bagi saya secara prinsip adalah mungkin di kemudian hari juga akan lahir putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi misalnya yang meminta supaya pemilihan eksekutif dan legislatif juga dipisah, supaya pemilu dan pilkada tidak rasa eksekutif tapi juga ada rasa pileg. Ini kan bagian dari bagaimana mekanisme ketika ada pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk mencari desain kepemiluan yang dianggap mantap, dianggap oke, ya tentu melalui Mahkamah Konstitusi. Repotnya kalau kita mau jujur, putusan Mahkamah Konstitusi ini kan final and binding, mengikat ya dan tidak bisa dibantah. Jadi siapapun dirimu, siapapun kau lah, kira-kira begitu, tidak suka harus menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi ramai itu karena banyak sejumlah kawan-kawan politisi di Senayan itu seakan-akan tebang pilih. Giliran putusan Mahkamah Konstitusi 90 ambang batas minimal syarat pencapresan pada diam, sekalipun ada yang protes ya, itu dianggap final and binding. Kenapa persoalan soal bagaimana pemilu dipisah nasional dan lokal ini tidak diamini saja dan tinggal diwujudkan bagaimana misalnya momentum untuk menciptakan omnibus law undang-undang pemilu. Tapi satu hal, siapa yang untung? Kalau misalnya skenario soal kepala daerah itu ditunjuk, ya tentu pihak-pihak yang berani dan bisa menggaransi para penjabat itu dipilih dialah yang untung secara signifikan. Begitupun misalnya kalau DPRD itu ditunjuk yang ribuan, ya siapa yang berhak untuk menunjuk para penjabat itu ya adalah mereka yang diuntungkan secara politik. Tapi bagi saya ya inilah mekanismenya. Pemiluan di kita. Saya ke MK sudah mengeluarkan ini barang. Saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, bagaimana Anda melihat bahwa sebenarnya alasannya ini dari MK sendiri ya untuk ini karena kemarin voter fatigue, kelelahan karena terlalu banyak yang harus dipilih dalam satu waktu secara serentak. Terus yang kedua juga untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pilkada yang kemarin rendah. Menurut Anda apakah memang ada positifnya juga sebenarnya dari putusan MK ini atau bagaimana sebenarnya? Ya, seluruh alasan-alasan teknis kepemiluan itu tidak boleh sama sekali melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi, itu aja bagi saya. Kalau soal teknis-teknis itu saya terbuka. Saya juga pernah menulis disertasi soal pemilu nasional, pemilu lokal. Saya menulis disertasi 2013 tentang partai politik lokal di Indonesia. Yang tentu dari sisi konsepsi ketatanegaraan sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Tetapi kemudian seluruh diskusi-diskusi kepemiluan itu sekali lagi bagi kami di Partai Nasdem tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar kita berkonstitusi. Itu aja masalah bagi kami. Kalau yang lain secara teknis kami tentu membuka diri untuk kita berdiskusi lebih panjang untuk kebaikan demokrasi konstitusional dan pemilu kita ke depan. Termasuk menurut Anda yang membingungkan adalah terkait dengan bagaimana kemarin pada tahun 2019 MK pun memberikan 6 opsi sebenarnya untuk dipikirkan terkait dengan model pemilu. Tapi di tahun ini satu opsi saja, mau tidak mau harus mengikuti. Menurut Anda itu juga salah satu problemnya? Ya, dulu bilangnya itu merupakan open legal policy dalam pertimbangan hukum, putusan nomor 55 tahun 2019 yang diajukan oleh teman-teman Perludem juga. Di dalam amar putusannya menolak, tetapi dalam pertimbangan hukumnya kan kita tahu semua bahwa Mahkamah memberikan 6 model keserentakan pemilu. Yang kemudian pembentuk undang-undang baik pemerintah maupun DPR dipersilahkan untuk dalam tanda kutip memilih sebagai bagian dari open legal policy. Nah, kami belum melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu, tiba-tiba Mahkamah yang menentukan sendiri modelnya. Nah, menurut pandangan saya, walaupun ini debat kuno ya soal positive legislature dan negative legislature, saya kira MK sudah cukuplah kali ini. Karena ini bukan kekosongan hukum kok untuk kemudian kita isi normanya. Dan MK tidak perlu pada posisi ini menjadi pembentuk norma. Hargailah Presiden dan DPR yang secara konstitusional juga diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang dalam konteks undang-undang kepemiluan ini. Jadi saya kira di atas
segala kewenangan yang dimiliki oleh MK, kita kan juga memiliki adab ketatanegaraan, ya, yang saling menghargai antar satu institusi dengan institusi yang lain. Kalau kita mau bicara arogansi, ya DPR, Presiden juga bisa bicara arogansi, misalnya pengusulan hakim konstitusi itu 3 dari kami, 3 dari Presiden. Logikanya kami juga bisa melakukan koreksi terhadap hakim-hakim konstitusi yang dulu kami usulkan, tetapi kami menghormati independensi Mahkamah Konstitusi, termasuk para hakim-hakimnya, dan karena itu ini nggak ditulis ini dalam konstitusi. Ini adab ketatanegaraan yang saya kira kita semua harus saling menghargai. Saya dengan Ayu Titi misalnya dalam hari ini berbeda pandangan, tapi kan kita tetap senyum-senyum aja. Itu juga adab untuk kita kemudian mengelola bangsa ini ke depan. Dan itu penting bagi kita untuk bisa kemudian menjaga rekonsiliasi nasional, termasuk menjaga demokrasi konstitusional kita menjadi lebih baik. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana Anda melihat ini? Oke, ada sebuah keputusan yang memang betul-betul dikritik keras oleh partai politik, dan juga bagaimana melihat ya seharusnya MK tidak model satu saja, tetapi juga harus membuka opsi, pun juga harus menghormati yang lain di legislatif dan juga eksekutif. Menurut Anda seperti apa? Iya, soal menghormati itu saya kira berlaku untuk semua organ negara dan institusi negara ya. Kita juga punya pengalaman betapa pembentuk undang-undang pernah tidak menghormati aspirasi publik dan aspirasi pemangku kepentingan pemilu. Tahun 2021 hampir semua kelompok, pihak, organisasi, institusi negara yang berkaitan dengan pemilu merekomendasikan undang-undang pemilu diubah. Sudah masuk prolegnas tahun 2021, dan itu sebenarnya momentum untuk menindaklanjuti putusan MK nomor 55 tahun 2019 soal 6 model keserentakan. Tapi apa yang terjadi? 9 Maret 2021 prolegnas yang merupakan mencakup revisi undang-undang pemilu dibatalkan tanpa konsultasi dengan publik. Arus besar pada waktu itu kan publik menghendaki undang-undang pemilu ini direvisi nih. 2019 ada 894 yang meninggal. Kita perlu rekayasa elektoral oleh pembentuk undang-undang. Tapi kan itu tidak dilakukan. Itu yang kemudian memicu salah satunya publik dan pemangku kepentingan pemilu memindahkan arena partisipasi dan aspirasinya ke ruang-ruang sidang MK. Karena saluran aspirasi itu tidak ditangkap oleh pembentuk undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Rifki, Mas Adi, dan Mas Mario, sebenarnya gagasan pemilu serentak nasional dan daerah juga pernah ditangkap oleh DPR. Kalau kita baca naskah akademik RUU Pemilu yang dikeluarkan oleh DPR, Komisi 2 tahun 2020, model keserentakan yang dipilih DPR itu adalah serentak nasional dan serentak daerah yang sama persis dengan putusan MK. Jadi sebenarnya analisis konstitusionalitasnya juga pernah dilakukan oleh DPR dan mengamini bahwa model itu juga bisa dipilih. Tapi kan dinamika ketatanegaraan MK ini, kita kan selalu bilang bahwa konstitusi itu bukan barang mati, tapi the living constitution, konstitusi yang hidup, yang menangkap nilai, norma, perkembangan politik, sosial, budaya, ekonomi di masyarakat. Dan itu yang memerankan memang kekuasaan kehakiman melalui yang disebut judicial interpretation. Dan jadi kalau masih kita ada, tahu dalam perkembangannya banyak sekali judicial interpretation yang sudah dilakukan oleh MK. Harapan kami, Mas Mario, perdebatan ini dibawa ke ranah pembentuk undang-undang melalui revisi undang-undang pemilu, sehingga lebih komprehensif, lebih inklusif, lebih akuntabel, dan partisipatif. Saya ke Mas Adi. Terakhir Mas Adi, bagaimana Anda melihat tadi Mas Rifki mengatakan bahwa ya hormatilah ada legislatif dan eksekutif, tapi dari Mbak Titi sendiri bahwa MK adalah jalan terakhir di mana sebenarnya diskusi itu tidak bisa dibawa lagi ke legislatif. MK lah tempat pada akhirnya mereka menyampaikan opsi-opsi terkait dengan pemilu yang menurut ini yang paling baik. Menurut Anda seperti apa? Ya kalau mau jujur sebenarnya Mas Mario, ini semacam power interplay. Jadi kalau kita mau jujur kepentingan-kepentingan politik di negara kita, sebut saja partai politik, DPR itu kan punya kepentingan. Misalnya begitu banyak undang-undang yang mereka buat, sekalipun itu menutup aspirasi, begitu banyak protes dan resistensi, kan itu disahkan, undang-undang omnibus law, revisi undang-undang cipta kerja, dan bahkan desakan misalnya soal bagaimana mempercepat undang-undang perampasan aset dilakukan, tapi kan tidak dilakukan. Sekalipun itu sudah diundangkan, tapi harus kita akui Mahkamah Konstitusi itu kan berkah bagi kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi. Ketika muncul lahir undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah itu merugikan, merusak demokrasi, maka perjuangannya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan begitu banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap
ihdinas siratal mustaqim pasca putusan Mahkamah Konstitusi 90 ya. Misalnya ketika parlemen ambang batasnya tidak lagi 4%, ketika soal pilpres kemudian zero threshold, sesuatu yang diperjuangkan cukup lama, termasuk juga soal bagaimana mekanisme dan desain pemilu, apakah nasional dan lokal, apakah serentak dan tidak, itu kan juga bagian dari berkah yang kemudian dijadikan sebagai tempat perjuangan Mahkamah Konstitusi bagi kelompok-kelompok aktivis menyampaikan visi dan gagasan politik. Karena kelompok-kelompok kritis, pelodem, pegiat demokrasi ketika bicara dengan kawan-kawan yang ada di DPR, ya sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Itulah yang saya sebutkan. Sepanjang ada Mahkamah Konstitusi, maka pertarungan politik antar kepentingan itu akan selalu terjadi. Dan ini bukan pemilu. Dan kita juga melihat kan undang-undang TNI misalnya juga digugat tuh. Ke depan akan begitu banyak undang-undang ini. Menjadi tempat aspirasi sebuah pihak ya. Akan digugatkan di Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan pengamat pemilu Titi Anggraini, Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karsayuda dan juga Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Apa yang disampaikan semoga ini bisa memberikan pencerahan terkait dengan model pemilu terbaik untuk negara kita tercinta ini. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu atas apa yang disampaikan. Terima kasih. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya pemerintah Brazil membuka kemungkinan untuk menempuh